Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Arak-arakan Bajamba meriahkan HUT ke-80 Pasaman. Seorang warga di Nagari Salayo, Kabupaten Solok, berhasil membuat sebuah perahu berbahan serat kaca untuk menunjang wisata sungai. 11 tahun tinggal di rumah tanpa listrik. Anak-anaknya belajar di bawah cahaya lampu jalan. Tekad yang kuat dan semangat untuk terus mencoba. Meski dengan pengetahuan yang didapat secara otodidak, tidak menghalangi seseorang untuk bisa berhasil. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh warga di Nagari Salayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, yang berhasil membuat sebuah perahu berbahan serat kaca atau fiberglass. Namanya Iswandi. Warga yang berdomisili di Nagari Salayo ini terlihat sangat fokus dalam menyelesaikan sebuah perahu berbahan serat kaca yang dibuatnya di tempat tinggalnya, di Jorong Galanggang Tengah, Nagari Salayo, Kecamatan Kubung. Meski hanya mengandalkan pengetahuan membuat perahu yang diperolehnya secara otodidak, baik dengan melihat secara langsung proses pembuatannya maupun dari media sosial, namun berkat kegigihan dan ketekunannya, ia pun bisa menyelesaikan perahu buatannya itu. Menurut Iswandi, ketertarikannya membuat perahu didasari atas keinginannya untuk menjadikan Sungai Batang Lembang yang ada di daerahnya sebagai salah satu tempat wisata. Karena dia menilai sungai terbesar di Solo ini sangat potensial dan cocok untuk pengembangan wisata, khususnya untuk wisata air. Apalagi dirinya juga merupakan salah seorang pengurus kelompok sadar wisata di daerahnya. Tekad itu juga diiringi dengan seringnya dia bepergian ke daerah lain dan menyaksikan cara pembuatan perahu berbahan serat kaca itu. Saya belajar otodidak. Iya. Saya belajar, saya perhatikan, saya lihat orang-orang membuat perahu dan saya lihat, saya pelajari di YouTube. Nah, dari situlah saya mencoba dan alhamdulillah saya bisa dan berhasil untuk membuat perahu ini. Proses pembuatan sebuah perahu bisa menghabiskan waktu hingga 15 hari kerja. Kiarnadi melaporkan dari Kabupaten Solo. Tak ada rotan, akar pun jadi. Meski tak memahami peribahasa lama, dua bocah ini ternyata telah menerapkan dalam keseharian mereka. Jika tak hujan, mereka berdua duduk di pinggir jalan untuk mengerjakan pekerjaan rumah, belajar, atau sekadar mengulang pelajaran. Menjelang malam, sang ayah, Amiruddin, menyiapkan lampu teplok untuk penerang ruangan. Lampunya itu dibuat dari pecahan botol. Setiap hari, sang ayah, Amiruddin, harus menyiapkan penerangan itu agar rumahnya tidak gelap gulita. Rutinitas ini telah dilakoninya sejak 11 tahun lalu, karena rumahnya tak dialiri listrik. Lampu teplok itu ditaruh di meja sebagai alat penerang bagi anak-anaknya belajar dan menyelesaikan tugas sekolah dari guru. Satu lagi ditaruh di dapur untuk menerangi sang istri memasak. Meski berdomisili di pusat kota Pariaman, namun gelap adalah bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Begitu juga dengan dua anak mereka yang masih duduk di bangku sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Jika hujan, keduanya terpaksa belajar menggunakan cahaya lampu teplok. Amiruddin tidak bisa berbuat banyak karena penghasilannya yang berasal dari kerja serabutan tak mampu membayar biaya pendaftaran listrik. Sementara istrinya Suryati
hanya berpenghasilan Rp15.000 per hari dari upah membuat ketupat. Udah 11 tahun. Gimana rasanya tuh Pak? Ya, gelap-gelapan lah. Kalau aktivitas gimana Pak? Apa adanya gitu. Kalau anak belajar gimana Pak? Anak-anak belajar nggak susah ya, karena gelap. Pihak kelurahan mengalami kesulitan untuk membantu mendapatkan aliran listrik karena terkendala tidak adanya tiang listrik melewati rumah Amiruddin. Kalau kendala yang pertama kabel, karena jarak tempuh Bapak ini terlalu jauh dari pangkalan yang listrik yang paling ujung sana tuh. Kemudian tentu tambah tiang. Nah, kalau PLN kalau cuma satu rumah kira-kira tidak bakal mau PLN. Sejatinya, rumah Amiruddin layak dialiri listrik dan PLN sebagai pabrik setrum di negeri ini bisa memanfaatkan dana tanggung jawab sosial perusahaannya. Kasus ini menjadi ironi tersendiri karena ada keluarga yang tak memperoleh listrik dan tinggal di daerah yang listriknya memiliki surplus hingga lebih dari 150 megawatt. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Untuk memeriahkan hari jadi ke-80 tahun Pasaman, pemerintah Kabupaten Pasaman menggelar parade dan makan bajamba hari Rabu. Bajamba merupakan tradisi masyarakat Minangkabau dalam memeriahkan suatu acara adat, acara keagamaan, maupun acara resmi pemerintahan. Bajamba adalah membawa makanan dengan baki dan diletakkan di atas kepala para bundo kanduang. Jamba dibawa mengelilingi kompleks perkantoran Bupati Pasaman, kemudian dibawa ke Gor Tuan Kurau Lubuk Sikaping yang diiringi tambur tasa. Dalam rangka memeriahkan Pasaman yang ke-80, arakan-arakan Jamba dari berbagai organisasi wanita, kemudian dari OPD-OPD, kecamatan maupun nagari yang ada di Kabupaten Pasaman. Jamba ini melambangkan tradisi adat budaya, adat istiadat yang ada di Kabupaten Pasaman, yang mana di Jamba ini ada rendang, ada pergedel. Jamba-jamba itu berisikan berbagai makanan khas Pasaman, mulai dari gulai asam durian, rendang daging, asam padeh kepala lawak, gulai ayam lado hijau, dan kue-kue tradisional. Kabupaten Pasaman yang ke-80, ada rendang, Ya. ada rendang, kemudian ada asam padeh ikan, Jadi yang lainnya Bu? ada pepes ikan, kemudian untuk nabatinya kami ada tahu tempenya, kemudian sayurnya gulai rabuang pakai cubada, kemudian ditutup dengan ada pisang, kemudian makanan tradisionalnya kita pakai sari kayu. Adanya parade dan makan bajamba ini diharapkan dapat memperkenalkan keragaman tradisi, adat dan budaya ke generasi muda, serta mempertahankan ciri khas Pasaman dengan keragaman kulinernya. Hal ini penting dilakukan karena generasi milenial saat ini lebih menyukai makanan instan dan tak mau repot memasaknya. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Sekian perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Wulan Valeri dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.